Askerius Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam cerita-cerita seram. Kali ini saya kembali hadir untuk menceritakan merinding. Ini kisah hutang ratusan juta yang lunas dalam semalam karena bantuan mayat. Seperti apakah cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Agar channel ini terus berkembang dan senantiasa menghadirkan cerita-cerita seram di kamar Anda, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video cerita-cerita seram dari channel ini. Terima kasih. Berikut adalah kisah pesugihan pelunasan hutang dengan bantuan mayat. Hidupku selalu diterpa masalah. Malam ini puncaknya. Ketika sorenya aku pulang dengan membawa urusan kantor yang membikin pusing. Di malam hari, aku pergi ke diskotik untuk sekedar bersenang-senang. Di sana, aku bertemu dengan wanita-wanita cantik. Mereka mendekati dan mencoba menggodaku sedemikian rupa. Karena jelas betul bahwa dari penampilanku, aku tampak seperti sedang membawa banyak uang ketika memasuki diskotik itu. Aku masih berpakaian jas lengkap dengan segala setelannya. Meskipun gajiku sebenarnya telah cukup untuk menuruti semua keinginanku, namun hidupku sungguh menderita. Telah sejak beberapa tahun ketika aku diangkat menjadi general manager sebuah hotel besar di kota tempatku tinggal, yang membuat aku memegang banyak uang di ATM. Namun itu justru menumbuhkan kebiasaan baru. Aku jadi keranjingan berjudi. Tak pernah aku tanggung-tanggung dalam menghabiskan uang, termasuk waktu melakukan permainan haram itu. Puluhan juta selalu kuhabiskan dalam sekali main. Dan setelah itu jadi kebiasaan selama beberapa tahun. Uang ratusan juta rupiah telah ludes. Sungguh, permainan itu ternyata tak semudah yang kubayangkan. Aku betul-betul memang penjudi yang payah. Kekalahan seperti selalu datang bertubi-tubi. Hasilnya sepele. Uang ratusan juta itu masuk sebagai daftar jumlah hutangku. Sementara gajiku tak cukup untuk membereskan semuanya. Maka di malam itu, di diskotik yang penuh lampu, juga orang-orang yang sedih itu, aku berniat untuk melepaskan semua masalah. Aku ingin rileks. Tak akan kubiarkan masalah sekecil apapun menghinggapi kepalaku yang tak seberapa besar ini. Di dalam keremangan, seorang wanita yang betul-betul cantik berjalan ke arahku. Tubuhnya begitu ideal, dengan paras yang cantik, bergerak efektif dan melenggak-lenggok ke arahku. Dari raut mukanya, aku paham bahwa ia justru tampak berminat pada kesedihan yang terwakili oleh pandangan mata dan caraku duduk. Singkatnya, wanita ini terlihat hendak menghilangkan kegelisahanku soal hutang yang banyak itu. Aku punya rencana, kata wanita itu padaku. Pulang dari sini, bawa dan antarkan aku ke sebuah tempat. Tempat itu menjanjikan jalan keluar bagi semua masalah-masalahmu. Tambahnya, mengingat tak ada lagi hal yang mungkin kulakukan
Ditambah dengan jika tak kulunasi hutang-hutangku lusa, aku bakal dijebloskan ke penjara. Dan akhirnya ku terima tawaran wanita misterius itu. Maka sepulang dari diskotik, aku ajak wanita itu naik ke dalam mobil. Namun di dalam mobil, badanku terasa amat merinding. Tak seperti wanita diskotik yang banyak menggoda dengan kelakuan dan bicara yang membangkitkan gairah. Tapi dia hanya diam 1000 bahasa. Bahkan selama dalam perjalanan, ia tak mengatakan sepatah kata pun. Ketika aku menanyai di mana tempat tinggalnya, ia selalu diam sejenak, lalu tersenyum, lalu menjawabnya dengan ungkapan, "Suatu tempat yang jauh." Tampaknya ia tak berminat pada obrolan basa-basi. Maka aku berpikiran positif saja kalau ia benar-benar tulus mau menolongku. Semua hal berjalan tak terlalu mengagetkan ketika ia memintaku untuk berhenti di sebuah kuburan sambil mengucapkan kalimat, "Disinilah tempatnya." Maka berdasarkan kalimat itu, kuburan itu ialah tempat yang ia janjikan bisa melunasi semua hutang-hutangku. Di titik itu, ia sekonyong-konyong menyuruhku menuju sebuah nisan. Di sana, aku dituntut untuk melakukan sebuah ritual yang mirip dengan ritual pesugihan. Wanita itu bahkan menyuruhku untuk memejamkan mata, lalu mengucapkan serapalan mantra mengikuti kata-katanya, dan duduk bersila selama puluhan menit. Sesaat sebelum mulai memejamkan mata, ku intip sebuah nama di nisan, tertera nama Dewi Putri Kusuma. Tak kusangka, ketika ku buka kembali mataku, wanita itu tiba-tiba menghilang. Di tengah malam yang gelap, aku ditinggal sendirian duduk bersila di tengah nisan tua yang mengerikan itu. Sambil bersumpah serapah, aku berlari kelimpungan dan menuju mobil. Kupikir wanita itu benar-benar sialan. Kututup malamku dengan masalah hutang yang aku yakin hampir tak akan pernah beres, dan rasa merinding yang akut. Namun, tak kusangka bahwa sehari setelah kejadian di kuburan yang mengerikan itu, ku dapat berbagai ucapan terima kasih dari orang-orang tempat aku meminjam uang. Mereka berkata bahwa aku telah melunasi semua hutang yang jumlahnya ratusan juta itu. Pikiranku lalu dipenuhi sakwa sangka. Masalahku memang telah teratasi. Namun pertanyaan terbesar dalam hidup ini telah mengantarkan pikiranku pada kengerian. Siapakah wanita misterius yang menolongku itu? Maka refleks, ku ambil telepon genggam guna mencari tahu siapakah nama orang yang ada di nisan malam itu. Ku ketik nama itu sambil merinding dan gelagapan. Dan aku masih betul mengingatnya. Dewi Putri Kusuma. Dan betapa kagetnya aku. Dari informasi yang kudapat, perempuan itu ternyata ialah seorang penyanyi lokal yang cukup terkenal di kota tempatku tinggal. Selain pernah mengadakan konser tunggal ke beberapa tempat, wanita itu secara rutin menyanyi di diskotik yang kudatangi kemarin malam. Dan ternyata
ia telah meninggal 3 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengenaskan. Membaca informasi itu, badanku terasa amat lemas. Keringat lalu seperti mengucur dari mukaku yang gelisah ke sekujur tubuhku. Ku banting telepon genggamku hingga rusak, dan ku ambil segelas air putih di dapur. Kupikir wanita itu memang benar-benar sialan. Para Scarius Bang Bro Alek yang setia, nantikan cerita seram berikutnya.